Marquez yang start dari posisi ke-8 sedang berusaha untuk maju ke barisan depan pada tahap awal balapan. Namun pada putaran kedua ia kehilangan cengkraman ban depan di bagian kedua dari chicane terakhir sirkuit Brno. Dari luar, insiden itu tampak seperti upaya menyalip yang gagal. Tetapi pembalap Gresini Racing itu menjelaskan bahwa ia sebenarnya sedang mengevaluasi titik pengereman dengan tujuan untuk mengeksekusi manuver salip pada putaran selanjutnya. Ia mengakui bahwa ketika seorang pembalap membuat kesalahan, ia harus menerima segalanya. Ia mencoba untuk memposisikan motornya di sisi dalam, tetapi ia masuk terlalu dalam dan terjatuh yang akhirnya menyebabkan Mir juga ikut terjatuh. Ia pun meminta maaf kepada Mir dan timnya. Menurut Alex, situasi ini tercipta karena kesalahan di kualifikasi yang memaksanya start dari belakang. Akhir pekan ini harus menjadi pelajaran baginya untuk lebih tenang saat start dari posisi belakang. Dari sudut pandang Joan Mir, ia merasakan 4 atau 5 senggolan dari belakang pada putaran kedua sebelum akhirnya ada motor yang menabraknya di chicane. Ia mengaku marah pada awalnya, namun insiden tersebut pada akhirnya selesai dengan permintaan maaf dari pihak yang bersalah. Meskipun terjatuh, Alex Marquez tetap mempertahankan posisi kedua di klasemen kejuaraan MotoGP. Namun ia kini tertinggal 120 poin dari kakaknya Marc Marquez. Dan keunggulannya atas Francesco Bagnaia di posisi ketiga terpangkas menjadi 48 poin. Bagi Mir, insiden ini menandai kegagalannya finish untuk ke-8 kalinya dalam 12 seri pembuka musim 2025. Joan Mir memasuki jeda musim panas dengan catatan statistik yang mengejutkan. 8 kali gagal finish atau DNF dari 12 balapan Grand Prix. Ia juga tercatat sebagai salah satu pembalap yang paling sering terjatuh musim ini. Ironisnya, performa Mir seringkali menjadi yang tercepat di antara para pembalap Honda. Seperti saat ia berhasil start dari posisi kelima di Brno akhir pekan lalu. Namun untuk kelima kalinya musim ini, ia pulang tanpa membawa 1 poin pun. Akhir pekannya di Brno menjadi cerminan sempurna dari musimnya yang sulit. Setelah mengalami masalah di balapan sprint, ia memulai balapan utama dengan baik dan berada di posisi ke-6 bersama grup terdepan. Akan tetapi pada putaran kedua ia ditabrak oleh Alex Marquez dan tersingkir dari balapan. Mir menjelaskan bahwa ia sudah merasakan beberapa senggolan dari Alex sebelumnya sebelum akhirnya tabrakan itu terjadi. Alex kemudian meminta maaf dan menerima hukuman long lap penalti untuk insiden tersebut. Mir memiliki teori mengapa ia sering menjadi korban dalam insiden semacam ini. Ia mengaku tidak percaya pada nasib buruk. Menurutnya, akar masalahnya adalah kurangnya kecepatan puncak motor Honda di trek lurus. Hal ini membuat para rival dengan mudah mendekat dan berpikir mereka bisa menyalip di area pengereman. Namun karena Mir sangat kuat saat mengerem untuk menebus waktu yang hilang, para rivalnya seringkali terlalu optimistis, terlambat mengerem dan akhirnya menabraknya dari belakang. Menurut Mir, situasi ini akan terus terjadi di masa depan jika Honda tidak membuat kemajuan. Ia menyimpulkan bahwa cara terbaik untuk menghindari insiden seperti ini adalah dengan menjadi lebih cepat secara keseluruhan. Mir kini berada di peringkat ke-19 klasemen saat menuju jeda musim panas. Setelah start yang baik, Bezzecchi dengan cepat melewati Marc Marquez dan Francesco Bagnaia untuk memimpin balapan. Ia memimpin hingga putaran ke-8 sebelum akhirnya disalip oleh Marquez. Namun menurutnya, manuver berisiko tinggi terhadap Quartararo di tikungan 3 adalah yang paling menentukan. Ia merasa telah menumpuk semua risiko yang bisa ia ambil ke dalam satu tikungan tersebut dan untungnya itu berhasil. Manuver itu terinspirasi dari pengalamannya di balapan sprint hari Sabtu, di mana ia kehilangan posisi karena mengikuti jalur dalam Quartararo. Keberhasilannya maju ke depan sangat krusial untuk menjaga suhu ban depan di sirkuit Brno yang sangat menuntut. Saat memimpin, Bezzecchi sadar bahwa Marquez di belakangnya hanya sedang mengatur kecepatan. Jadi ia pun melakukan hal yang sama dan tidak mencoba untuk kabur. Ketika Marquez melewatinya, ia mencoba melawan.
tetapi sadar bahwa rivalnya itu sedikit lebih cepat. Alih-alih panik, ia memilih untuk tetap tenang dan fokus pada ritmenya sendiri tanpa terlalu membebani ban. Strategi ini terbukti menjadi kunci di akhir balapan. Dengan sisa ban yang cukup, ia mampu menjauh dari kejaran Pedro Acosta di putaran-putaran terakhir dan mengamankan posisi kedua. Meskipun senang dengan hasilnya, ia menyesal karena membuat terlalu banyak kesalahan selama akhir pekan, dengan 3 kali terjatuh di sesi latihan dan kualifikasi. Namun, ia lebih bahagia karena berhasil bangkit kembali setelah melakukan kesalahan fatal di seri sebelumnya di Jerman. Pembalap Ducati Pecco Bagnaia mengungkapkan bahwa ia terpaksa harus mematikan kontrol traksi pada motornya untuk bisa menemukan kecepatan di akhir balapan Grand Prix Ceko, di mana ia merosot dari posisi terdepan ke urutan keempat. Juara dunia 2 kali itu merayakan pole position pertamanya musim 2025 pada hari Sabtu. Namun, ia gagal mengonversinya menjadi podium dalam 2 balapan yang digelar di Brno akhir pekan kemarin. Setelah finish ke-7 di balapan sprint akibat masalah kelistrikan, ia kembali gagal podium di balapan utama 21 putaran. Ia sempat memimpin balapan di tikungan pertama. Namun dalam 3 putaran, ia disalip oleh Marco Bezzecchi, Marc Marquez, dan Pedro Acosta hingga akhirnya finish keempat. Sempat tertinggal 2 detik dari posisi ketiga, Bagnaia berhasil mengejar di akhir balapan dan menantang perebutan podium. Meskipun pada akhirnya tidak berhasil. Ia menjelaskan bahwa masalah pengereman yang terus-menerus menghambatnya. Namun, ia menemukan solusi tak terduga untuk bisa melaju lebih kencang di tahap akhir balapan. Ia merasa kesulitan dengan feeling saat mengerem di awal lomba. Namun, ia kemudian mencoba memahami cara untuk bisa lebih menekan dan menyadari bahwa dengan mengurangi tingkat kontrol traksi pada motornya, performanya justru menjadi lebih baik. Ia melakukannya secara bertahap dan hasilnya ia merasa cukup kompetitif di bagian akhir balapan. Meskipun senang dengan akhir balapannya, ia sadar masih banyak hal yang perlu dipahami. Masalah pengereman ini telah menghantuinya sejak balapan pertama tanpa ada kemajuan berarti. Ia mengenang bagaimana tahun lalu pengereman adalah titik terkuatnya di mana para rival kesulitan menyalipnya. Namun musim ini ia merasa semua pembalap justru lebih baik darinya di area tersebut. Kini ia tertinggal 168 poin dari puncak klasemen. Pembalap pabrikan Ducati itu memenangkan Grand Prix Ceko untuk semakin memperkukuh cengkramannya pada kejuaraan musim 2025. Ia kini telah membuka keunggulan 120 poin di puncak klasemen di depan adiknya Alex Marquez. Namun yang lebih penting, ia juga menjadi pembalap Ducati pertama yang berhasil memenangkan 5 balapan Grand Prix kelas utama secara beruntun. Kemenangannya yang ke-70 di MotoGP ini adalah yang pertama kalinya ia memenangkan 5 balapan berturut-turut sejak tahun 2019 saat masih bersama Honda. Kemenangan ini juga menandai kemenangan ganda, sprint dan balapan utama ke-8-nya musim ini, di mana 5 diantaranya diraih secara beruntun, sebuah rekor tersendiri. Namun yang paling menonjol adalah rekor 5 kemenangan Grand Prix berturut-turut untuk Ducati yang diraihnya di Aragon, Mugello, Assen, Sachsenring, dan Brno. Rekor ini mematahkan catatan yang sebelumnya dipegang oleh Pecco Bagnaia pada tahun 2022. Saat itu Bagnaia menjadi pembalap Ducati pertama yang memenangkan 4 Grand Prix secara berurutan. Prestasi Bagnaia sendiri telah memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Casey Stoner dengan 3 kemenangan beruntun pada musim juaranya di tahun 2007. Pergantian pemegang rekor ini juga merepresentasikan 3 era berbeda dari dominasi Ducati. Kemenangan Stoner diraih di atas motor yang memiliki banyak keterbatasan. 15 tahun kemudian, saat Bagnaia membalap, motor Ducati telah berubah menjadi yang terbaik di grid di bawah arahan Gigi Dall'Igna. Namun musim ini motor Ducati spesifikasi terbaru GP25 justru tampil kurang dominan. Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio sering kesulitan untuk mengeluarkan potensi maksimalnya. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa kecemerlangan Marquez lah yang menjadi pembeda utama. Bahkan motor Ducati spesifikasi tahun lalu GP24 yang digunakan oleh tim Gresini dan Franco Morbidelli seringkali terlihat sebagai motor yang lebih baik dan lebih mudah dikendalikan pada musim 2025 ini.